Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi. Di Jawa Barat ini khususnya ya, yang saya ketahui di grup-grup WhatsApp keluarga, tetangga, teman-teman itu sedang beredar video propaganda yang dilakukan pastilah oleh tim Anies memakai robot bahasa-bahasanya yang mempropagandakan supaya masyarakat memilih Anies dengan banyak sekali pertimbangan. Jangan memilih Prabowo, jangan memilih Ganjar Pranowo. Salah satu bentuk propagandanya, kita coba cek satu video ya, dan itu banyak sekali, masif saya lihat. Saya mendapatkan banyak sekali di grup-grup video-video itu tuh. Enggak, kita harus tahu mana dosa personal, mana dosa sosial. Ya, harus tahu supaya impact-nya kita paham. Orang ketika melakukan dosa personal dan orang yang melakukan dosa sosial untuk menempati jabatan publik, siapa yang mesti kita pertimbangkan untuk dipilih? Dosa personal atau dosa sosial? Ya, jangan disamakan, itu beda antara dosa personal dan dosa sosial. Dosa personal itu antara dirinya langsung dengan Robnya, sementara dosa sosial itu kemudian menyangkut masyarakat banyak. Nah, ini yang kemudian kita jarang memahaminya. Coba kita dengarkan dulu satu propagandanya ya, dan nanti kita akan terangkan dosa personal dan dosa sosial. Pilpres beberapa bulan lagi akan digelar. 3 pasangan capres-cawapres dari insan terbaik bangsa ini akan berkontestasi di pemilu 2024. Jangan sampai kita salah pilih lagi, karena 5 tahun ke depan nasib bangsa Indonesia ada di tangan mereka. Pilih capres terbaik dari yang baik untuk memimpin negeri ini. Kalau capres kita ada yang telah membuktikan prestasinya 5 tahun sebagai kepala daerah, mengapa harus kita pilih capres yang gagal membangun wilayahnya selama 2 periode? Apalagi didampingi cawapres yang pandai membuat kontroversi cuma untuk mencari popularitas demi kepentingan jabatannya. Kalau ada capres yang amanahnya telah dibuktikan dengan merealisasikan program-programnya, mengapa kita pilih capres yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan pimpinannya, mengkhianati pendukungnya demi kepentingan kekuasaan? Kalau ada capres yang santun, berakhlak mulia, menunjung tinggi nilai moralitas, dan religius, mengapa kita pilih capres yang diragukan keislamannya, bersikap keras, pernah melanggar HAM berat, apalagi capres yang berterus terang suka nonton film porno, bagaimana bisa jadi panutan calon pemimpin yang berotak mesum? Kalau ada capres yang terbukti berani melawan dan menggusur keserakahan oligarki demi kepentingan rakyatnya, mengapa kita pilih capres-cawapres kaki tangan oligarki yang jelas-jelas akan merugikan bangsa dan negara? Kalau ada capres yang menjadi contoh rumah tangga yang samawa, berhasil memimpin keluarganya, mengapa kita harus pilih capres yang gagal dalam berumah tangga? Apa bisa dijadikan contoh untuk keluarga Indonesia? Kalau ada capres-cawapres yang menerima perbedaan, pluralis, mencintai tokoh agama dan tokoh antar umat beragama, memuliakan para kiai dan habaib, mengapa kita pilih capres dari kelompok rezim yang memusuhi dan memenjarakan ustadz, kiai dan habaib yang berbeda pandangan politiknya? Dan kalau ada capres yang lebih muda, intelektual dan energi, mengapa kita pilih capres yang sudah manula? Bukankah tugas negara semakin berat? Dibutuhkan kesehatan yang prima untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan, apalagi kalau didampingi oleh cawapres bocil karbitan, hanya untuk menjadi boneka sebagai simbol keserakahan rezim ini dalam membangun politik dinasti, yang ingin melanggengkan kekuasaan hanya untuk kepentingan keluarga dan para koleganya. Saatnya 2024 jangan pilih lagi yang ijazahnya palsu, janji-janjinya palsu, pencitraannya palsu, bahkan nasab atau keturunannya palsu, didukung oleh hasil survei yang juga palsu. Tumbangkan rezim beserta kroni-kroninya yang memusuhi rakyatnya sendiri demi kepentingan oligarki dan asing. Tenggelamkan rezim yang mencoba mencederai nilai demokrasi dengan membangun politik dinasti. Keserakahan penguasa harus dihentikan. Tinggalkan capres yang berotak mesum dengan keterbatasan moral, karena pemimpin adalah panutan bagi anak bangsa. Kita harus cerdas untuk memilih calon pemimpin, lihat rekam jejaknya, karena disitulah refleksi kinerja dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin republik ini. Anies Muhaimin yang paling di depan untuk menggaungkan perubahan, didukung dengan prestasinya, amanahnya, intelektual dan kecerdasannya,
religiusnya serta akhlak dan kesantunannya menyatu pada diri mereka. Hal ini sebagai tolak ukur pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Salam perubahan. Bersama Amin, Indonesia akan lebih adil, makmur, dan sejahtera. Oke. Nah, video-video kayak gitu di sini mah laku besar. Disebar-sebarkan oleh banyak orang. Bahkan yang pangkatnya PNS ikut menyebarkan di grup-grup. Betapa minim literasi digital kita. Kan itu yang ngomong robot ya. Itu yang ngomong robot, bukan orang. Yang kemudian berbicara, menarasikan itu kan robot, bukan orang. Tapi meskipun robot ya dipercaya aja, diadopsi sebagai panduan, seolah-olah memang yang harus dipilih adalah orang yang dinarasikan dengan pertimbangan, misal menyerang Ganjar urusan video-video apa porno ya, nonton ya. Satu kali lagi saya katakan, ada dosa sosial, ada dosa personal. Apakah kita nih atau Ganjar lah nonton video kayak gitu, itu masuknya dosa sosial atau dosa personal? Coba, dosa sosial atau dosa personal? Dosa personal, tidak melibatkan orang banyak, itu dosa personal. Hubungannya antara dirinya dengan robnya. Kalau dosa sosial seperti korupsi, itu dosa sosial karena merampok uang masyarakat. Dosa sosial itu memproduksi isu yang membuat pecah belah, itu dosa sosial. Dosa sosial itu yang memproduksi isu yang memecah belah, itu dosa sosial. Dosa sosial itu memproduksi isu politik identitas, itu dosa sosial. Bukan personal. Orang tidak sholat. Dosa sosial apa dosa personal? Dosa personal. Hubungannya antara dirinya dengan robnya. Tidak melibatkan orang lain. Bukan dosa sosial, tapi dosa personal. Dan menurut saya, yang harus kita pilih, misal ada dua perbandingan orang yang melakukan dosa. Yang pertama dosa personal, yang kedua dosa sosial. Untuk menempati jabatan publik, yang mestinya kita pilih adalah orang yang hanya melakukan dosa personal, bukan dosa sosial. Ngerti nggak? Nah, ini kita harus paham sebagai masyarakat. Jangan terkecoh, jangan tergeser. Oh iya betul betul apalagi Prabowo Subianto itu di narasi video itu kan diserang habis-habisan. Tapi kepada Ganjar ya hanya itu, katakan gagal membangun Jateng, siapa bilang? Lihat, cek data survei dan segala macamnya. Gak mungkin lah PDIP Megawati memilih Ganjar dipanggungkan di panggung nasional ketika membangun Jatengnya juga berantakan. Gak mungkin. Gibran juga diambil oleh Prabowo ya karena sukses membangun Solo gitu loh, sehingga diharapkan bisa sekupnya lebih besar. Kan itu pertimbangannya, pasti ada kerja-kerja sosial yang pernah dia lakukan dan sukses. Tidak sembarangan. Anies katakan sukses bangun Jakarta, kata siapa? Di mana suksesnya? Mana suksesnya? Kemudian dihadirkan narasi lebih banyaknya di sana toleransi semua. Karena mendatangi toko Buddha, toko Kristen, toko segala macam. Semua capres juga melakukan hal yang sama. Tapi dari ketiga orang ini yang pernah memproduksi dosa sosial untuk menempati jabatan tertentu, dua, Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan.
Ganjar enggak melakukan dosa sosial. Ya silakan aja pertimbangan mana yang akan kita pilih. Apakah yang kita pilih adalah orang yang pernah melakukan dosa sosial atau hanya dosa personal? Dan saya sudah terangkan tadi. Begitu ya, harus paham. Harus paham, harus paham. Jangan mudah dipropaganda. Ya. Tapi satu kali lagi di Jawa Barat laku. Tim Anies kemudian melakukan propaganda seperti itu di Jawa Barat laku. Tadi wilayah kalian, mungkin di Jawa Tengah nggak laku, mungkin di Jawa Timur nggak laku, tapi di Jawa Barat khususnya laku. Produksi isu-isu kayak gitu tuh, isu murahan, isu yang sebetulnya kalau diperbandingkan bisa gampang sekali dipatahkan. Nah itu ya, salah satunya tadi yang saya terangkan, ada dosa sosial, ada dosa personal. Pejabat itu yang riskan, yang tidak boleh kita pilih adalah orang yang melakukan dosa sosial, bukan dosa personal. Dosa personal itu ya masing-masing yang nanggung, yang penting jangan melibatkan orang lain. Gitu loh. Yang penting jangan melibatkan orang lain. Yang penting jangan korupsi. Yang penting jangan memproduksi isu yang membuat pecah belah di masyarakat. Itu sebetulnya pejabat tuh. Korupsi dalam banyak hal, korupsi jabatan, korupsi uang, segala macam. Karena itu bentuknya korupsi sama. Itu dosa sosial. Karena merugikan banyak orang. Kalau nonton saya itu dosa personal, bukan dosa sosial. Jadi patokan etis dan tidak etis sebagai seorang politisi, lihat dia pernah melakukan dosa sosial atau tidak. Kalau pernah melakukan dosa sosial itu tidak etis. Ya. Ukuran etis dan tidak sebagai pejabat publik bukan ketika dia melakukan dosa personal menurut saya, tapi ketika melakukan dosa sosial karena merugikan banyak orang. Begitu loh ukurannya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu pikiran pagi saya ya sambil ngopi santai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.